Bab 034. Bu Rahimah menatap Bu Mae tak suka. Secepat kilat, sendok terakhir ia masukkan ke dalam mulut lalu berdiri dan membawa piringnya menuju ke tempat pencucian piring. Setelah itu, ia mulai bersiap untuk mencari keberadaan sang suami sebelum menuju ke warung Maknani untuk belanja. 11. Bu Besan. Mau kemana? Panggil Bu Mae. Mau ke Mars. Jawab Bu Rahimah ketus. Dasar wong edan. Bu Mae berseru marah pada besannya yang kini sudah melangkah jauh entah menuju kemana. Sampai di pos ronda, Bu Rahimah tak menjumpai keberadaan Pak Iwan di sana. Lalu, langkahnya kemudian diseret menuju ke rumah Pak Rozi. Setibanya di sana, ia langsung menyapa Pak Rozi yang kebetulan sudah siap menuju pabrik tempatnya bekerja. Bu Rahimah kok di sini? Ada keperluan apa? Tanya Pak Rozi ramah. Ini Pak, saya mau cari suami saya. Dari kemarin, kok belum pulang-pulang ke rumah? Tadi, saya cari di pos ronda, nggak ada. Saya cemas, makanya saya susulin kemari, jawab Bu Rahimah. Pak Rozi tampak mengerutkan keningnya. Kok malah cari kemari? Tanyanya kebingungan. Loh, biasanya suami saya suka main gaplek sampai pagi di sini, kan? Nggak pernah, Bu. Jawab Pak Rozi. Rumah saya nggak pernah dipakai buat tempat ngumpul. Soalnya, istri saya nggak suka keributan malam-malam, Bu. Jadi, suami saya nggak pernah nginap sini. Tanya Bu Rahimah dengan wajah terkejut luar biasa. Lelaki parubaya yang usianya tak berbeda jauh dengan sang suami tersebut menggelengkan kepala sebagai jawaban. Udah lama saya nggak pernah ngumpul sama Pak Iwan lagi, Bu Rahimah. Pak Rozi menjeda sejenak kalimatnya. Sedikit ada masalah. Masalah? Pak Rozi mengangguk. Suami ibu pinjam uang sama saya sejak 2 bulan yang lalu. Tapi, sampai sekarang nggak pernah dibayar. Giliran saya tagih, Pak Iwan justru selalu marah-marah dan nantangin saya adu jotos. Jadi, daripada cari masalah, saya lebih memilih mengalah saja, Bu. Saya ikhlaskan uang saya dimakan sama suami ibu. Perkataan Pak Rozi membuat Bu Rahimah jadi malu sendiri. Pasalnya, dirinya dikenal di komplek ini sebagai orang yang paling anti berhutang. Namun, ternyata, tanpa sepengetahuannya, justru sang suamilah yang malah berhutang pada orang-orang. Boleh saya tahu, jumlah hutangnya berapa? Nggak banyak sih, Bu. Cuma 1.500.000 aja. Kenapa, Ibu mau bayarin? Tanya Pak Rozi dengan semangat. Cepat, Bu Rahimah menggeleng. Bu bukan, Pak. Saya cuma sekadar nanya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Gegas, ia kabur dari sana. Pak Rozi hanya menghela napas kasar sambil menggelengkan kepala melihat kelakuan Bu Rahimah. Kirain mau bayarin, ternyata malah ikutan kabur. Gerutu Pak Rozi sembari memasang sepatunya. Di jalan, Bu Rahimah tak tahu lagi harus mencari kemana keberadaan sang suami. Lalu, ia pun memutuskan untuk ke warung Maknani saja terlebih dulu. Sudah pukul 7 lewat. Kasihan Mila jika harus menunggu terlalu lama sendirian. Bu. Abis dari mana? Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Bu Siti, istrinya Pak Rozi. Ini, abis cariin suami saya di rumahnya Bu Siti, jawab Bu Rahimah jujur. 12. Loh, ngapain Bu Rahimah nyariin Pak Iwan sampai ke rumah saya segala?
Soalnya, kata suami saya, dia sering nginep di tempat ibu. Nginap di tempat saya. Bu Siti tertawa. Mana mungkin, Bu Rahimah. Mana berani suami ibu nginap di rumah saya. Mau, kepalanya saya jadiin tongseng gara-gara nggak mau bayar hutangnya. Imbu Bu Siti penuh emosi. Wajah Bu Rahimah memerah menahan malu. Pasalnya, ada ibu-ibu lain yang juga kebetulan berjalan berombongan bersama Bu Siti. Kalau mau cari suami ibu, cari di tempat Mbok Dania, gih. Cetus salah satu ibu-ibu yang tidak begitu Bu Rahimah hafal siapa namanya. Mbok Dania. Tanya Bu Rahimah dengan mata menyipit. Itu loh, janda tua yang tinggalnya di ujung komplek, jawab seseibu itu lagi. Sepersekian detik, Bu Rahimah mencoba mengingat sosok orang yang disebutkan ibu-ibu itu. Tak lama, ia teringat pada janda tua yang sering diberi makan oleh Zahira dulu. Kalau tak salah, namanya juga Mbok Dania. Janda yang usianya mungkin sudah melewati umur 60 tahun lebih. Tapi, apa hubungannya Mbok Dania dengan suaminya? Apa jangan-jangan? Ngapain saya harus cari suami saya di rumah Mbok Dania? Ibu itu tertawa. Pun dengan Bu Siti dan yang lainnya. Masa, Bu Rahimah belum tahu, sih? Kami aja, ibu-ibu komplek di sekitaran sini, udah pada tahu lebih dulu. Loh. Mereka kompak tertawa. Udah ya, Bu. Kami pamit pulang dulu. Kata Bu Siti. Tuh tunggu. Bu Rahimah mencoba mencegah, akan tetapi Bu Siti dan ibu-ibu yang lain sudah pergi tanpa peduli. 13. Mengikuti petunjuk dari Bu Siti dan teman-temannya tadi, Bu Rahimah berjalan tergesa-gesa menuju ke rumah Mbok Dania. Wanita setengah baya berbadan gempal tersebut tak mampu menyembunyikan kekhawatiran yang tercetak jelas di wajahnya. Jemarinya saling bertaut. Berusaha mengurai kecemasan yang makin lama makin menjadi, seiring dengan pikiran negatif yang juga terus menyerang otaknya. Tiba di depan sebuah rumah sederhana di ujung komplek, tepatnya sebuah rumah yang sebenarnya belum jadi 100% alias pembangunannya terbengkalai. Bu Rahimah masih maju mundur untuk masuk ke dalam. Nurani dan akal sehatnya saling berperang. Bu Rahimah masih berusaha untuk percaya bahwa sang suami mustahil menduakan cintanya apalagi di usia yang kini tak lagi muda. Apa aku pulang aja? Gumam Bu Rahimah ragu. Tapi, kalau aku pulang, gimana sama Mili? Biar bagaimanapun, Bapak harus tahu mengenai kondisi Mili saat ini, imbuhnya dengan perasaan gundah. Menarik napas pelan, Bu Rahimah akhirnya memberanikan diri menjejakkan kaki lebih jauh masuk ke dalam pekarangan rumah yang sudah ditumbuhi rerumputan liar yang lumayan tinggi. Pertanda bahwa rumah tersebut pekarangannya memang jarang dibersihkan. Namun, walau begitu, kondisi teras rumah tersebut tampak sangat bersih dan rapi. Baru hendak mengucap salam, Bu Rahimah dibuat terkejut dengan keberadaan sepasang sandal rumahan bapak-bapak yang begitu ia kenali. Teronggok di samping pintu masuk dan nyaris terinjak oleh kakinya. Loh, ini kan sandal suamiku. Kenapa ada di sini? Lirihnya terkejut seraya memungut sepasang sandal itu. CKLEK. Pintu tiba-tiba terbuka. Bu Rahimah refleks berjingkat karena kaget dan melangkah mundur sebanyak 2 langkah. Ibu siapa? Tanya gadis muda berparas ayu dengan celana jeans pendek serta atasan tank top tersebut. Matanya memindai Bu Rahimah dari atas ke bawah penuh rasa curiga. Bu Rahimah balas memindai penampilan gadis muda itu. Usianya mungkin di atas Mila dan Mili. Akan tetapi,
Penampilannya sungguh modis, seksi dan tentunya sangat menyegarkan penglihatan para lelaki mata keranjang. Kamu sendiri siapa? Selidik Bu Rahimah penuh curiga. Saya. Belum sempat gadis itu menjawab, sebuah suara yang begitu Bu Rahimah kenali tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Ayah Aang. Panggil suara itu. Deh. Jantung Bu Rahimah mendadak sakit mendengar panggilan itu. Iya, ada apa Om? Balas gadis itu berteriak. Jaket kamu ketinggalan, Yang. Jawab lelaki parubaya yang kini menampakkan wajahnya di ambang pintu. Oh, makasih Om. Aku lupa, ujar gadis muda itu sembari menerima jaket hitam yang disodorkan oleh lelaki tua yang amat Bu Rahimah kenali. Bapak, panggil Bu Rahimah dengan napas tercekat. Air matanya mulai menganak sungai. Dan, tak perlu. 14. Menunggu waktu terlalu lama, Bu Rahimah sudah menumpahkan air mata kekecewaan tersebut dalam diam. Ibu. Pak Iwan tersentak kaget. Matanya membulat begitu menyadari kehadiran sang istri tepat di hadapannya. Ibu ngapain di sini? Tanya Pak Iwan gugup. Bu Rahimah tak menjawab terlebih dulu. Ia lebih memilih untuk mendaratkan tamparan keras di pipi sang suami lalu menjambak rambut gadis muda yang baru saja selesai mengenakan jaketnya itu. Ih, ibu ini apa-apaan sih? Protes gadis muda itu sambil berusaha melepaskan tangan Bu Rahimah dari rambutnya. Dasar pelakor kamu, ya. Perempuan gak bener. Perempuan lacur. Teriak Bu Rahimah kalap. Ibu nggak waras, ya. Lepas, enggak. Ujar gadis itu sambil terus berusaha melepaskan tangan Bu Rahimah yang makin kuat menarik rambut panjang indahnya yang dicat ungu. Om, tolongin dong. Sakit, nih. Imbuhnya meneriaki Pak Iwan yang malah bengong dan bukannya berinisiatif menolong. Ibu. Lepasin Ayang. Kata Pak Iwan sambil berusaha membantu gadis itu. Didorongnya sang istri hingga wanita berbadan gempal itu nyaris terjatuh andai tak ada tembok teras yang menjadi tumpuannya. Tega kamu, Pak. Kamu lebih memilih selingkuhan kamu daripada ibu. Teriak Bu Rahimah penuh amarah. La menatap nanar sang suami yang terlihat begitu perhatian pada gadis muda itu. Sang suami bahkan meminta maaf dan menyuruh gadis itu untuk lekas pergi. Heh. Mau kemana kamu, hah? Dasar pelakor. Sini kamu. Bu Rahimah berusaha mengejar gadis muda itu. Namun, Pak Iwan lebih sigap menangkap tubuh sang istri dan tak membiarkan Bu Rahimah mengejar gadis yang disangka sang istri sebagai selingkuhannya. Kamu apa-apaan sih, Bu? Bentak Pak Iwan murka. Hal itu membuat Bu Rahimah langsung terdiam mematung. Kamu yang apa-apaan, Pak? Balas Bu Rahimah. Setiap hari keluyuran gak jelas bahkan jarang pulang, alasannya main gaplek di rumah Pak Rozi tapi ternyata malah selingkuh sama gadis muda yang bahkan lebih pantas jadi anak kamu. Waras kamu, Pak? Hah? Siapa yang selingkuh sama Ayang sih, Bu? Ujar Pak Iwan balas bertanya. Ayang terus. Sindir Bu Rahimah jengah. Segitu cintanya kamu sama perempuan lacur itu sampai-sampai namanya terus kamu panggil Ayang. Pak Iwan mengusap wajahnya frustasi. Karena namanya memang Ayang, Bu. Nggak usah ngeles kamu, Pak. Ibu tahu, alasan Bapak jarang pulang ke rumah pasti karena Bapak udah kawin lagi, kan? Ngaku, Pak. Bagaimana Ibu tahu? Tanya Pak Iwan gugup. Ia keceplosan. Jadi,
Bapak beneran udah kawin lagi. Teriak Bu Rahimah histeris. Memang dasar bedebah gundik itu. Akan kubunuh dia sekarang juga. Imbuhnya sambil berlari hendak mengejar gadis tadi. Cukup, Bu. Berani kamu mengejar Ayang dan menyakitinya, maka detik itu juga aku akan menalakmu, bentak Pak Iwan sekali lagi. Langkah Bu Rahimah seketika terhenti. Ia berbalik menatap nyalang sang suami yang dinilainya begitu membela mati-matian sang selingkuhan dibanding dirinya. Harga dirinya sebagai seorang istri sangat terluka. Ia merasa begitu direndahkan. Diinjak-injak bahkan dihempas begitu saja setelah sang suami memiliki wanita yang jauh lebih muda dan cantik dibanding dirinya. 15. Tega kamu, Pak. Tega. Bu Rahimah terduduk lemas di halaman rumah sambil menangis terisak. Pak Iwan jadi merasa serba salah. Hendak menolong sang istri dan membawanya masuk ke dalam, namun rasanya tak mungkin. Bisa semakin pecah perang, andai Bu Rahimah tahu kenyataan yang sebenarnya. Lebih baik kamu pulang aja, Bu. Bapak betah tinggal di sini dibanding di rumah itu. Di sini, nggak ada perempuan kayak kamu yang terus-terusan mengomel perkara duit belanja setiap hari. Pak Iwan gegas berbalik dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun, Bu Rahimah jauh lebih cepat berdiri dan berlari memeluk kaki sang suami. Tolong jangan begini, Pak. Jangan perlakukan ibu sejahat ini. Apa salah ibu? Kenapa Bapak tega lakukan hal sekejam ini pada ibu? Bu Rahimah terisak pilu seraya memeluk kaki sang suami. Kamu masih bertanya salah kamu apa, Bu? Tanya Pak Iwan jengah. Tindakan kamu barusan yang menyerang Ayang membabi buta tanpa tahu apa-apa merupakan salah satu alasan kenapa aku berbuat seperti ini. Lelaki berkumis lebat itu menghela napas berat. Mungkin, ini memang waktu yang tepat untuk jujur. Tak ada gunanya aku menyembunyikan lama-lama karena tetangga sekitaran sini memang sudah pada tahu. Aku sudah menikah lagi. Dan, wanita yang sekarang aku nikahi jauh lebih baik daripada kamu. Jadi, benar kalau perempuan tadi adalah pelakornya, kan? Memang harus kubunuh perempuan itu. Bu Rahimah berusaha bangkit walau tulang-tulangnya terasa begitu lemas untuk diajak bekerja sama menopang tubuh. Ayang bukan pelakor, Bu. Istri keduaku pun bukan pelakor. Apa maksud kamu, Pak? Tanya Bu Rahimah yang baru saja menangkap bahwa ada kesalahan yang baru ia sadari. Yang ku nikahi bukanlah Ayang. Gadis tadi, hanya salah satu pelanggan yang biasa menggunakan jasa istriku sebagai buruh cuci. Bapak masih panggil dia Ayang. Karena namanya memang Ayang, Bu. Nama lengkapnya Kahiyang. Dipanggil Ayang. Persis kayak nama putrinya Bapak Presiden. Ngerti nggak, kamu? Sungut Pak Iwan dengan nada kesal menjelaskan pada sang istri. Lalu, di mana istri keduamu, Pak? Apa ada di dalam? Aku pingin lihat. Aku pingin tahu, seberapa bagusnya muka si pelakor sampai-sampai kamu rela menduakan aku dengan dia. Bu Rahimah berusaha mendesak masuk ke dalam rumah dan dicegah Pak Iwan dengan menutup pintu. Kenapa, Pak? Kenapa malah kamu tutup? Biarkan aku menemui dia supaya mukanya yang sok kecantikan itu bisa kubuat lebih cantik lagi. Gerutu Bu Rahimah semakin emosi. Nggak usah bikin masalah, Bu. Bisa nggak sih? Bukannya poligami itu sah-sah saja. Kamu bahkan merestui anakmu untuk berpoligami.
Kamu juga memaksa Zahira untuk menerima Nola dengan tangan terbuka. Tapi, kenapa sekarang kamu malah kayak begini? Kenapa kamu nggak bisa menerima keputusanku ini? Toh, aku juga tetap pulang ke rumah, kan? Aku merestui Danu poligami karena dia anakku, Pak. Sedangkan kamu suamiku. Geram Bu Rahimah penuh amarah. Seketika, Pak Iwan tersenyum sinis mendengar penuturan sang istri. Apa bedanya jika pelakunya itu aku atau anakmu, Bu?